Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Gila ya, subuh-subuh Marvel ngerilis trailer terbaru nih guys, She-Hulk. Ini sebenarnya udah sempet bocor, bukan trailernya, tapi informasinya udah sempet bocor beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, dimana udah nge-reveal tanggal rilisnya sama sinopsis dari seriesnya. Dan ya tidak disangka-sangka ya, tiba-tiba trailernya muncul kayak gini. Kayaknya emang yang kemarin tuh agak ngetis tapi agak kurang rame ya. Gua nggak tahu apakah kalian nungguin She-Hulk atau enggak, tapi yang pasti gue nungguin banget karena gue pengen banget tahu cerita dari si sepupunya si Mark Ruffalo loh. Sepupunya si Hulk ini nih, Jennifer Walters. Gila. Ya udahlah, langsung aja kita lihat ini trailer berdurasi 1 menit 48 detik ini seperti apa. Let's check this out. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? Jatuh gitu. Wah, oh ini udah pernah kelihatan. Tis dikit. I'm Jennifer man. Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. Demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. Emil Blonsky. And a frustrating family. Cause we didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh, Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yoi. Yes. Yeah. Yes. No. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Gila, you like it. Wih, udah lihat juga yang itu. Which is angry. Yoi. Could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Ih, siapa tuh? Hey. Abomination. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh. Should we split some fries? Let's get those to go. Hijau. Anjir. Gue pengen ulang. Wah, ini sih keren sih. Nih, sambil kita ngelihat beberapa detail ya, gila. Ini apa nih? Oke, ini pasukan apa? Ini harus kita cari tahu nih pasukan apa. Oh, ini kejadian di situ. Ah, ini tadi some kind of criminal atau ada sesuatu dengan orang-orang ini. Tadi. Oke, I get it. Jadi guys, ceritanya si Jennifer Walters ini dia itu kenapa bisa jadi She-Hulk, karena dia mendapatkan transfusi darah dari Bruce Banner, sepupunya. Jadi karena transfusi darah itu dia akhirnya jadi punya kekuatan Hulk, tapi dia bisa kontrol, jadi kayak nggak segede si Hulk. Tapi memang si Hulknya juga dibikinnya nggak gede-gede banget kan sekarang ya, maksudnya jadinya kayak lebih proporsional gitu, gede tapi masih bisa dikontrol tanpa kesadaran tersendiri gitu loh. Jadi kayak nggak kayak Hulk. Nah, yang tadi nih kayaknya ini kecelakaan mobilnya dia deh. Nih. Nah, ini kemungkinan banget nih. Kemungkinan banget ini adalah proses di mana dia kecelakaan dan akhirnya membutuhkan transfusi darah. Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. Demanding job. We just started a superhuman law division, and Holloway. Ini jadi gua nggak tahu ini di markas apa. Ini markas apa ya? Kita kayak perlu ngeliat lagi. Demanding job. Ini mungkin semacam penjara biasa aja. We just started a superhuman. Holloway. Gua harus cari ini Holloway ini siapa.
We just started, mereka jadi baru mulai divisi superhuman, divisi hukum untuk superhuman. Kayaknya sih kantor ininya dia deh, kantor lawyernya dia deh. Law division, and I want you to be the face of it. Nah, ini kayak jadi ke callback nggak sih? Di sini jadi terbentuknya law firm yang mulai bikin superhuman division law ini, divisi khusus bantuan hukum untuk para superhuman. Ini keinget sama ini nggak sih, sama Spider-Man yang dia butuh Matt Murdock untuk nanganin kasusnya dia gitu kan Spider-Man superhuman. Jadi mungkin jadi satu hal yang menarik ya di dunia perhukuman gitu ya. Makanya si Jennifer Walters yang kebetulan adalah sepupunya Hulk itu ditunjuk sama bosnya tadi ini untuk nanganin kasus-kasus superhuman, mungkin kasih bantuan hukum ke any superhuman yang butuh gitu ya. Ini keren sih. Terus akhirnya salah satunya adalah kliennya si Emil Blonsky. Gila, terus ada cuplikan sedikit Abomination di belakang ya. Kita coba move on. Naksir juga kayak si Emil Blonsky sama dia. And a frustrating family. Cause you didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes. No, no. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Normal, anonymous. Terus dia ngantor dengan tampilan yang seperti itu. Kayaknya sih dia dipush sama teman-teman sama bosnya deh. Men, lu udah jadi Hulk sekarang kan? Ya udah lu berpenampilan seperti itu deh. Gila. Anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. Your ass looks crazy right now. Gitu. Dia ngeluarin apa tuh? Men, ini semacam ada ngeluarin apa nih? Tuh. Ini ada apa ini? Ini helm apa ini? Wow. Ada musuh baru atau mungkin apa ini? Helmnya bisa nyala kayak gini. Tuh. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Oke. Nih, that is for billionaires and narcissists. Narcissists and adult orphan for some reason. Ini dia nge-refer tentunya ke the one and only Tony Stark, ya kan? Dia ya adult orphan, anak yatim tapi anak gede, dan billionaires dan narsis. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Kayaknya ya dengan dia nangani itu kayaknya dia bakal menangani kasusnya si Stark Industries juga yang kena gara-gara si Spider-Man. Ini menarik sih kalau sampai si kasus itu diangkat sama si Jennifer Walters ini. Karena kan ya si Matt Murdock kan bilang sama si Happy Hogan kalau you really need a good lawyer di Spider-Man No Way Home kan. You really need a good lawyer. Nah, disinilah nih dibutuhkan tangannya si Jennifer Walters untuk menangani kasus ini. Dan kalau tadi ada Emil Blonsky dan di belakang ada si Abomination, tadi sekilas dia ngelawan ini nih. Nggak tahu nih siapa nih musuh nih. Tuh. Dan ini, man, who the hell is this? Siapa nih? Kayaknya sih ada nih. Ada cahaya-cahaya di sini ya. Ini kayaknya mirip-mirip dengan si helm itu deh yang dipakai sama orang tadi ya. Dibangunin sama Hulk. Nah, ini dia musuhnya. Nah, nih. Ini dia. Oke. Kita harus cari tahu ini siapa. Dan mereka entah di pantai atau di Hawaii, ini mereka spend waktu. Ini agak-agak mirip. Tunggu. Wait. Jangan-jangan ini ada di Meksiko. Meksiko ada di tempatnya si Venom, Eddie Brock waktu dia nyasar ke MCU nih. Jangan-jangan. Wait, kita harus cari. Sebentar. Well, nih kelihatan di sini. Gue sih ngelihat ya agak beda-beda ya. Kayaknya beda banget deh. Soalnya di sini tumpukan botolnya agak tinggi, di sini nggak terlalu banyak gitu tumpukan botolnya. Tapi kalau emang ternyata ada di tempat yang sama sih menarik banget nih. Apalagi di post credit scene No Way Home ini kan dia nge-refer ke Hulk juga kan, Green Man gitu kan. Move on dulu.
Ini Abomination. Kayaknya pas waktu dia berubah yang tadi ya, yang di tahanan itu. And then, yes. 17 Agustus, Is there man. anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh, Should we split some fries? let's get those to go. Man. Ini sih keren sih, sumpah. Gue suka banget trailernya. Oke, jadi sebelumnya kemarin itu deskripsinya juga ada keluar nih guys. Dimana deskripsinya tuh kayak gini nih dia. Jadi ini adalah serial komedi, kelihatan banget ya serial komedi. Ini melihat Bruce Banner membantu sepupunya Jennifer Walters ketika dia membutuhkan transfusi darah darurat dan guess what? Dia menerima kekuatannya juga. Jadi bener ya, sama seperti yang di komik originnya, nggak ada yang beda. Jadi si Jennifer Walters ini kecelakaan, dia butuh transfusi darah dan akhirnya transfusi darah dilakukan sama si Bruce Banner. Akhirnya ya Jennifer Walters punya kekuatan seperti Hulk. Tatiana Maslany akan memerankan Jennifer, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam kasus hukum yang berorientasi pada manusia super seperti yang terlihat di trailer tadi. Dan Mark Ruffalo kembali sebagai Hulk bersama Tim Roth yang akan memerankan Abomination. Terus juga ada beberapa cast, kita coba lihat di IMDb. Di sini ada ya Tatiana Maslany sebagai Jennifer Walters, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner, masing-masing bakal punya 10 episode. Terus ada Jamila Jamil. Oh, ini villainnya guys, yang akan memerankan Tatiana. Karakter baru yang baru gue denger. Terus Tim Roth sebagai Abomination, 10 episode juga. Wow, jadi teaming up dong ini mereka ya. Gila, 10 episode loh si Abomination nih. Terus ada Ginger Gonzaga, nggak ada karakternya, dan yang lain-lain. Tidak, belum ketahuan karakternya. Yang menarik sih Tim Roth ini bakal dapat 10 episode ya. Gila. Terakhir kita lihat si Abomination ini dia dilatih sama Wong di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jadi, gila. Kita bakal ngelihat Abomination yang mungkin lebih baik. I don't know. Tapi kayaknya sih dari gimmicknya dia tadi kayaknya ya si Tim Roth ini naksir sama si She-Hulk kayaknya. So kita bakal melihat mereka akan melawan si villainnya Tatiana ini. Kayaknya gue harus cari siapa si Tatiana ini. Dan nantinya bakal gue bikin breakdown yang lebih lengkap nanti di video breakdown. So ya udah itu aja deh. Gila, trailer reactions dari She-Hulk ini. Dan ya gue gak sabar bakal langsung cari siapa dan apa-apa yang muncul di trailer ini. So tungguin aja di channel ini. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita breakdown.universe. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.